dan bahagia. Kami adalah CGP Angkatan 7 Kota Kupang. Kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Ristianingsih sebagai coach dan di samping kanan saya Edita Rahayu yang berperan sebagai coaching. Dan di samping kiri saya Heribertus Jihanur yang berperan sebagai observer. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Risti. Selamat siang Pak Apa Jihan. kabar hari ini? Baik. Oke, luar biasa Ibu Risti. Nah, Ibu Risti hari ini kan mau melakukan coaching ya Ibu ya? Iya Pak. Oke. Sebelum kita melakukan coaching ya, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan bersama. Ya Ibu Risti ya? Iya Pak. Nah, dalam pertemuan ini ya, coach dan coachee akan saya nilai. Iya Ya, Pak. akan saya nilai sesuai dengan rubrik yang ada. Nah, apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Ya. Kemudian, bagaimana ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Ya. Dan bagaimana coachee merespon pertanyaan yang ibu sampaikan? Nah, terus jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baik Ibu, yang pertama pertanyaannya adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan adalah present kehadiran, kemudian mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Oke, luar biasa Ibu. Sekarang pertanyaan kedua Ibu ya. Ya. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin saya observasi? Yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, luar biasa. Yang ketiga Ibu ya, yang Ya. terakhir ini. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Yaitu saya ingin membantu coach dalam menemukan solusi permasalahan yang dihadapinya. Oke, luar biasa. Berarti Ibu harus terus menggali dan menggali ya potensi yang dimiliki oleh coaching. Iya. Oke, luar biasa Ibu Risti. Semoga kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar Ibu Risti ya. Baik Pak. Oke, sukses selalu Ibu Risti. Terima kasih. Selamat siang Ibu Risti. Selamat siang Ibu Edita. Siang, Edita. Mari silakan duduk Ibu Edita. Bagaimana kabarnya Ibu Edita? Baik Ibu Risti. Apa yang mau dibicarakan pada pertemuan kali ini Ibu Edita? Begini Ibu Risti, saya itu ada sedikit masalah. Iya. Anak-anak di kelas 6B itu mereka tidak antusias mau mengikuti latihan soal ujian sekolah ini Bu Risti. Oh, seperti itu. Jadi apa yang Ibu harapkan pada pertemuan di akhir kita hari ini Ibu Edita? Ya, saya mengharapkan ada solusi dari permasalahan saya ini Bu Risti. Menurut Ibu Edita, apa definisi antusiasme murid Ibu Edita itu seperti apa? Iya, menurut saya itu kan antusias itu mereka itu aktif gitu loh Bu Risti, aktif mau mendengarkan penjelasan saya, aktif mau menyelesaikan latihan-latihan soal. Ini mereka pasif saja Bu. Oh, jadi dari permasalahan yang Ibu ceritakan tadi tuh, menurut Ibu Edita dari skala 1 sampai 10 tuh Ibu Edita menempati poin keberapa? Aduh Ibu, menurut saya itu masih berada di poin 6 Bu. Oh, di poin 6 ya, Iya. karena masih banyak siswa yang kurang antusias Iya. ya dalam mengerjakan soal seperti itu ya. Baik Ibu Edita. Kemudian nih, apa kekuatan apa yang Ibu miliki sekarang ini untuk membuat siswa-siswa itu antusiasme kembali mengerjakan soal-soal? Bu, menurut saya itu kan semangat begitu loh Bu. Semangat saya mau memberikan les tambahan, Iya. saya membuat variasi soal gitu. Itu yang saya rasa saya punya kemampuan sekarang itu. Kelihatan ya Ibu Edita tuh semangat sekali ya dalam memberikan pembelajaran, kemudian dalam mengajak mereka untuk mengerjakan soal ya, hanya siswanya saja yang menurun. Kemudian nih Ibu Edita, apa hambatan yang Ibu Edita alami
dalam kegiatan membuat mereka semangat selama ini tuh apa? Seperti apa? Hambatan saya itu Bu, waktu mereka waktu ini mereka itu saya minta tambahan jam, tetapi mereka itu di jam 11-an, jam 12 itu mereka sudah mau pulang begitu. Terus saya juga minta waktu untuk mereka datang les sore, itu mereka tidak datang. Itu waktu itu yang menjadi hambatan saya begitu Bu. Oh iya ya Bu, karena waktunya sore seperti Sore, itu ya. iya. Kemudian nih apa rencana solusi yang Ibu Edita mau lakukan itu seperti apa? Iya, solusi yang saya rencanakan sekarang Bu, saya itu mulai dari pagi itu saya sudah buat latihan soal. Jadi Iya. tidak usah menunggu mereka datang lagi waktu les sore. Jadi itu solusi saya. Oh Gitu, iya Bu. iya. Ibu kira-kira kalau pagi itu jam berapa ya Ibu Edita Iya, memberikan les itu? kalau pagi itu ya dari jam 10 gitu loh Bu. Oh, Iya, sudah latihan seperti soal. itu. Iya. Oh iya ya. Kemudian nih Ibu Edita, selain itu apakah ada rencana lain? Iya, rencana saya begini Bu, selama ini kan mungkin mereka merasa bosan ya kalau dengarkan penjelasan saya. Iya. Jadi sekarang saya rencananya nanti kedepannya ini saya mau memperlihatkan mereka video pembelajaran penjelasan tentang latihan soal supaya mereka itu tidak bosan. Dengan saya itu rencana saya Bu. Oh iya, dari rencana yang Ibu Edita sudah susun tadi tuh, Iya. adakah yang menjadi prioritas? Iya, prioritas saya itu Ibu, Mhm. itu tadi saya nanti rubah strateginya. Nah, strateginya mulai yang pertama tadi strateginya monoton itu mereka mendengarkan penjelasan saya. Yang nanti saya prioritaskan ini mereka menonton video pembelajaran begitu. Iya Ibu Edita. Terus kemudian apa ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu Edita susun? Ya, ukurannya yang dari berapa persen begitu Bu, mereka bisa latihan soal itu mereka bisa kerjakan begitu ya, 90-80% lah mereka bisa semangat bekerja. Oh ya, seperti itu. Kemudian nih Bu Edita, bagaimana cara Ibu Edita mengantisipasi gangguan dari rencana yang Ibu sudah susun? Ya, jadi nanti saya akan membuatkan mereka WA group Bu. Supaya saya mengirimkan link, ada link video latihan soal itu, Iya. sekaligus ada penjelasannya. Saya kirim saja ke link di WA group itu. Itu antisipasi saya. Betul Ibu ya, membuat link grup itu. Kemudian nih Bu Edita, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu lakukan? Ya, komitmen saya Bu, yang pertama saya akan mencari banyak link video yang menarik. Kemudian saya juga membuat soal-soal yang kira-kira membuat mereka menarik begitu, untuk antusias begitu untuk mereka kerjakan. Itu komitmen saya. Oke, baik Ibu Edita. Kemudian siapa yang dapat membantu Ibu Edita untuk menjaga komitmen dari Ibu? Iya, kebetulan karena ada Ibu di kelas A Bu, Iya. Ibu Tres di kelas A, saya akan dengan Ibu Tres dan juga dengan Ibu Kepala sendiri. Oh, seperti itu ya. Selain itu Bu? Selain itu juga saya akan dengan rekan pejabat dari sekolah lain. Oh iya, dari sekolah lain kerjasama kolaborasi seperti itu ya Bu. Dan juga orang tua murid ya Bu ya. Ya betul itu sangat bagus sekali ya Bu ya. Kemudian nih Bu, apakah kegiatan hari ini bermanfaat bagi Ibu? Ya, sangat bermanfaat Ibu Risti. Terima kasih banyak. Akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh iya. Baik Ibu, akhirnya Ibu juga sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu Edita, dan saya juga sudah mendengar rencana-rencana dari Ibu Edita untuk mengatasi masalahnya Ibu Edita. Semoga kedepannya Ibu bisa melaksanakannya dan semoga hasilnya sangat memuaskan. Saya menunggu kabar baik dari Ibu Edita.
Semoga rencananya sukses dan berhasil. Mari kita mencerdaskan anak bangsa bersama. Terima kasih Bu Edita. Selamat siang. Selamat siang, sukses selalu. Oke Bu Risti, Ibu sudah melakukan coaching hari ini ya? Iya, Pak. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk Ibu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Saya sudah melakukan coaching tadi sesuai dengan alur Tirta. Di dalamnya ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Pak. Oke, luar biasa ya. Dan memang menurut saya sebagai observer ya, Iya. coaching yang Ibu lakukan tadi sudah baik dan sudah sesuai dengan alur kita. Ya. Ibu juga sudah berusaha memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coaching, untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, lalu coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke, Ibu Risti, luar biasa. Lalu yang kedua, Ibu Risti, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensinya yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memahami lebih dalam tentang alur Tirta sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Oke, luar biasa Ibu ya. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Dan ingat bahwa kita harus terus belajar dan belajar Ibu ya. Dan semoga kegiatan hari ini bermanfaat Ibu ya. Ya, Pak. Terima kasih. Selamat siang Ibu Risti. Selamat siang, Pak. Sukses selalu. Terima kasih. Selamat siang Ibu Edita. Selamat siang Ibu Risti. Apa kabar Ibu Edita? Tuhan baik Ibu Risti. Sebelum Ibu Edita melakukan coaching hari ini nih, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu ya. Dalam pertemuan ini, coach dan coach akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian Ibu Edita, pertanyaan saya, potensi apa atau kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya baik Ibu Risti. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu present atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif. Yang ketiga itu adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Ya Bu. Kemudian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya, kompetensi spesifik yang saya akan kembangkan Ibu Risti yang pertama mendengarkan dengan baik dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Ya, kemudian indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Ibu dalam coaching kali ini? Iya, saya ingin menggali potensi dari coach saya nanti agar dia menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Begitu Bu Rizky. Oh ya, demikian dulu ya Bu. Silakan melakukan proses coaching. Ya, terima kasih Bu Rizky. Selamat siang Ibu Edita. Selamat siang Pak Ibu Heri. Risti. Selamat siang. Selamat Mari siang. silakan duduk Pak Heri. Ya Ibu. terima Apa kasih. kabar nih Pak Heri? Kabar baik Ibu. Iya, baik. Bagaimana Pak Heri? Ada yang perlu disampaikan? Baik Ibu, terima kasih. Jadi Ibu bersedia menerima saya hari ini. Memang ada hal penting yang saya mau sampaikan Ibu. Jadi hasil belajar anak-anak saya di kelas itu sangat rendah sekali. Oh, begitu. Iya. Jadi menurut Pak Heri, apa tujuan akhir dari pertemuan kita hari ini? Baik Ibu, jadi saya mau keluar dari permasalahan ini. Anak-anak harus hasil belajarnya bagus Ibu. Iya, baik. Memangnya menurut Pak Heri itu apa indikator hasil belajar anak itu baik? Iya, baik Ibu. Kalau menurut saya itu
hasil belajar itu dikatakan baik Ibu apabila semua anak-anak di kelas itu atau minimal 80% itu bisa mencapai tujuan pembelajaran. Dan ketika diberikan soal evaluasi, nilai mereka bisa minimal KKM Ibu, atau lebih bagus di atas KKM begitu. Baik Pak Heri. Memangnya selama ini pembelajarannya seperti apa Pak Heri? Bagi Ibu, jadi semua saya ini jujur Ibu ya, saya melakukan pembelajaran di kelas lalu ini saya lakukan secara konvensional saja Ibu. Jadi saya tidak membuat media pembelajaran, saya tidak terlalu fokus untuk merancang pembelajaran yang yang menarik begitu. Menurut Pak Heri, kalau saya buat dalam skala dari 1 sampai 10 itu Pak Heri posisi di angka berapa? Baik Ibu, yang saya rasa Ibu mungkin saya masih di posisi ke-6. Oh begitu ya Pak Heri. Pak Heri kira-kira apa yang menjadi kekuatan Pak Heri sekarang ini? Baik Ibu, terima kasih. Kekuatan yang saya miliki Ibu, yang pertama bahwa saya punya semangat untuk memotivasi anak-anak. Terus yang kedua Ibu, saya punya relasi yang banyak dengan teman-teman guru. Terus saya juga bisa sebenarnya untuk merancang pembelajaran yang menarik dan juga bisa membuat media pembelajaran yang bisa membuat anak-anak itu bersemangat dalam belajar begitu. Iya bagus sekali ya kekuatan yang Pak Heri miliki. Terus menurut Pak Heri ada tidak hambatan yang dapat menghalangi tujuan Pak Heri itu? Iya baik Ibu, jadi saya jujur Ibu bahwa saya kan selama ini sangat sibuk gitu ya. Kegiatan saya begitu banyak Ibu, sehingga saya agak terganggu dalam menjalankan tugas saya sebagai seorang guru yang sebenarnya seperti apa. Iya, seperti itu Ibu. Terus menurut Pak Heri solusinya bagaimana? Iya, jadi memang solusi menurut saya itu ya saya harus bisa fokus ya pada apa yang seharusnya saya lakukan. Saya harus bisa mengelola waktu dengan baik di tengah-tengah saya punya kesibukan begitu banyak, dan saya harus tetap fokus untuk tupoksi saya sebagai guru seperti apa yang saya lakukan di kelas supaya anak-anak itu bisa bersemangat dalam belajar dan bisa tujuan pembelajaran setiap kami melakukan KBM itu bisa tercapai. Bagus sekali Pak Heri. Pak Heri, kira-kira apa rencana Pak Heri ke depannya untuk mencapai Pak Heri punya tujuan tadi? Ya baik Ibu, mungkin yang pertama Ibu ya saya harus mengintrospeksi diri Ibu ya apa yang saya lakukan soal kelemahan saya selama ini. Yang kedua, saya akan mencoba untuk merancang perangkat pembelajaran yang menyenangkan ya, membuat media yang menarik, dan juga saya akan meminta rekan sejawat untuk memberikan masukan seperti apa yang saya lakukan di kelas supaya tujuan saya bisa tercapai. Iya, bagus sekali Pak Heri. Terus dari beberapa rencana yang Pak Heri sudah rancang tadi, kira-kira yang rencana yang paling diprioritaskan itu yang rencana yang mana? Iya, baik Ibu. Jadi mungkin yang pertama Ibu, saya harus motivasi anak-anak dulu. Ya, saya akan memberikan mereka soal masa depan yang baik seperti apa. Jadi saya akan mencoba untuk merancang pembelajaran yang menyenangkan, membuat media yang menarik. Itu kan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bagus sekali Pak Heri. Menurut Pak Heri, ukuran keberhasilan dari rencana ini nanti apa? Ya itu Edita, ukuran keberhasilan menurut saya adalah anak-anak punya hasil belajar itu semuanya bagus. Iya. Keberhasilan. Pak Heri. Terus Pak Heri, dalam setiap rencana itu yang sudah Pak Heri sampaikan itu tentunya kita harus bertanggung jawab.
tanggung jawab atau komitmen dari Pak Heri untuk semua rencana yang Pak Heri sudah sampaikan tadi. Ya, baik Ibu, saya akan fokus pada apa yang saya sudah rencanakan. Saya harus betul-betul memanage waktu dengan baik, ya, sehingga apa yang saya rencanakan itu bisa betul-betul bisa terlaksana dan apa yang menjadi tujuan atau impian saya itu bisa tercapai. Iya, bagus, saya mendukung ya Pak Heri. Pak Heri, dalam Pak Heri menjalankan komitmen ini, kira-kira ada siapa-siapa saja yang Pak Heri bisa untuk bisa membantu Pak Heri dalam mewujudkan Pak Heri punya komitmen tadi. Baik Ibu, yang pertama adalah Ibu kepala sendiri, itu sudah pasti. Yang kedua bahwa rekan sejawat ya yang kelas paralel Ibu. Terus yang ketiga adalah teman-teman di sekolah lain yang merasa ke komunitas dengan saya untuk kami punya saling berbagi. Situ saya akan membuka diri untuk mereka bisa memberikan solusi. Ya. Terus yang keempat Ibu mungkin anak-anak Ibu, ya, anak-anak supaya mereka punya semangat yang sama dulu untuk bisa kita menjalankan proses pembelajaran di kelas. Iya, bagus sekali Pak Heri. Pak Heri, kira-kira sekarang Pak Heri merasa ada tidak manfaat dari pertemuan kita ini? Aduh Ibu, saya merasa sangat bermanfaat sekali. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali Ibu sudah menerima saya dan akhirnya saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami. Iya, baik Pak Heri, saya sebagai pimpinan saya mendukung dan saya menunggu ya Pak Heri. Semua komitmen-komitmen ini kita perlu sama-sama menjaganya dan semoga Pak Heri sukses ke depannya. Oke Ibu. Ya, baik. Saya kira begitu saja ya Pak Heri. Ibu, terima kasih banyak Ya, Ibu baik. atas kesediaan untuk menerima saya. Iya, baik. Ibu, terima kasih, saya pamit Ibu. Oke Ibu. Iya Pak. Ibu Edita, Iya, Ibu. bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching hari ini? Perasaan saya rasa lega sekali Bu Risti. Iya Bu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching? Saya sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta, di mana alur tirta itu ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Iya Bu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah baik, sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coaching agar dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Yang kedua nih Ibu Edita, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu lakukan? Iya, baik Ibu Risti, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam hal memahami alur tirta, supaya nanti kedepannya saya bisa melakukan proses coaching dengan baik. Ya, semoga kedepannya Ibu Edita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Sukses selalu ya Bu. Sampai jumpa selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Ibu Risti. Halo Ibu Edita. Ya, silakan duduk Ibu. Apakah saya bisa minta waktunya Pak Heri sebentar? Oke, bisa Ibu, bisa sekali. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan hari ini? Pak Heri, jadi begini nih Pak Heri. Saya ini ada permasalahan di kelas saya nih Pak Heri, di kelas 4. Pemahaman di kelas 4 tuh menurut saya tuh sedikit sekali Pak, kurang pemahaman di kelas 4 seperti itu Pak. Oh, banyak anak yang tidak memahami materi begitu. Iya, seperti itu Pak. Oh, iya. Nah, kalau begitu Ibu Listi, kira-kira apa yang diharapkan oleh Ibu pada pembicaraan kita hari ini? Jadi nih Pak, harapan saya bisa menemukan solusi agar saya dapat meningkatkan pemahaman di kelas 4, khususnya untuk anak-anak didik saya Pak. Oh, begitu Ibu Listi ya, luar Iya. biasa. Baik,
Ibu Risti, menurut Ibu Risti itu kira-kira anak yang dia punya pemahaman bagus menurut Ibu seperti apa ya sebenarnya? Kalau menurut saya ya Pak, anak dikatakan pemahamannya bagus tuh kalau nilai evaluasi anak-anak tuh bisa di atas KKM lah Pak. Kalau misalnya siswa yang berkemampuan rendah ya paling tidak dia bisa mencapai KKM seperti itu Pak. Oh, berarti dia punya indikatornya bahwa anak-anak harus mencapai KKM ya. Iya, iya, Tapi betul Pak. kenyataannya banyak yang tidak mencapai KKM. Ya? Iya, iya. Oh, baik, luar biasa Ibu ya. Ibu Risti, kalau menurut Ibu, kalau diberikan skala misalnya, Iya. 1 sampai 10 itu, kira-kira Ibu ada pada skala, pada angka berapa? Kalau menurut saya nih, saya berada di posisi 6 sih Pak. Karena masih banyak anak didik saya tuh yang belum memahami pelajaran yang saya berikan, seperti itu Pak. Oh, posisi 6 Ibu ya. Iya. Berarti Ibu ini berniat untuk meningkatkan atau Iya. menaikkan posisi itu dari 6 ke 7, 8, 9 bahkan sampai 10. Iya, betul Pak. Luar biasa Ibu ya, semangat. Oke. Ibu Risti, kira-kira sebenarnya apa sih yang Ibu miliki sebenarnya? Kekuatan-kekuatan yang Ibu miliki itu seperti apa sih sebenarnya? Kekuatan yang saya miliki itu Pak, saya bisa memotivasi siswa, kemudian saya bisa membuat media ajar yang menarik siswa, kemudian saya bisa mendesain pembelajaran mungkin dengan menggunakan metode bermain, sehingga siswa selain belajar juga mereka bisa bermain dan membuat mereka kerasan di dalam kelas untuk belajar sehingga pemahamannya menjadi meningkat. Luar biasa ya, ternyata Ibu adalah bukan sembarang guru, tapi guru yang luar biasa ya. Mungkin karena faktor kesibukan Ibu ya, apalagi kemarin Iya. saya kasih tugas ya Pak. Iya, Pak. Ibu juga sebagai operator sekolah ya. Iya Pak. Baik, tidak apa-apa ya. Ibu sudah punya niat itu dan saya berikan apresiasi itu Ibu ya. Baik, Ibu Risti, Ibu sudah punya kekuatan 1, 2, 3 itu, kira-kira apa yang menjadi hambatan sebenarnya bagi Ibu sehingga kekuatan itu tidak nampak, itu tidak muncul begitu? Aduh, hambatannya ini dari dalam diri saya Pak sebenarnya Pak. Karena saya kan selain sebagai wali kelas juga sebagai operator, jadi saya tuh waktunya tuh Pak kurang untuk mendesain bahan ajar, untuk bikin media-media yang menarik, untuk memikirkan itu kan otomatis kita harus punya waktu nih Pak. Nah sementara tuh saya merasa tuh waktunya saya tuh kurang sehingga saya tidak bisa melaksanakannya dengan baik. Oh, memang pada dasarnya bisa ya, hanya Iya. karena faktor itu. Iya, Oke. Pak. Kira-kira apa solusi supaya itu bisa diatasi? Menurut saya Pak ya, solusinya yaitu saya harus bisa manajemen waktu ya Pak. Saya harus bikin jurnal lah, paling tidak jurnal harian, kemudian mingguan sehingga saya bisa membuat media bahan ajar, sehingga saya bisa mendesain pembelajaran yang menarik bagi siswa saya, seperti itu Pak. Berarti manajemen waktu itu menjadi faktor Iya. utama. Iya, Baik, Pak. baik Ibu Risti, luar biasa. Terus bagaimana rencana Ibu untuk mencapai untuk mencapai apa yang Ibu inginkan, rencana itu seperti apa? Rencana saya tuh Pak, saya ingin membuat keyakinan kelas di kelas saya agar anak-anak tuh tertib dalam belajar dalam kelas. Kemudian yang kedua tuh saya ingin membuat bahan ajar yang menarik bagi siswa, kemudian media ajar di dalamnya. Kemudian saya ingin menggunakan metode-metode bermain dalam pembelajaran sehingga mereka itu bisa merasa nyaman saat belajar, merasa tertarik dalam pembelajaran di kelas. Seperti itu Pak. Luar biasa Ibu ya, luar biasa. Saya sekali lagi berikan apresiasi atas rencana yang Ibu hendak lakukan ya. Dari sekian rencana yang Ibu sudah sampaikan itu, kira-kira yang menjadi prioritas bagi Ibu untuk bisa dilaksanakan di kelas seperti apa?
Kalau menurut saya ya Pak, yang akan saya prioritaskan yaitu membuat media pembelajaran yang menarik ya. Meskipun bahan ajarnya banyak, tapi kalau pelaksanaannya dalam pembelajaran itu tidak menarik, maka tidak maksimal juga pada siswa, namanya seperti itu. Jadi itu yang saya utamakan Pak. Utamakan itu. Iya. Merancang pembelajaran. Iya, yang menarik seperti itu. Oke, luar biasa Ibu. Menurut Ibu, apa ukuran keberhasilan dari dari rencana yang Ibu hendak lakukan itu? Keberhasilannya. Iya, ukuran keberhasilannya tuh kalau menurut saya ya Pak, kalau semua siswa di dalam kelas saya itu sudah mencapai nilai di atas KKM, seperti itu Pak keberhasilannya. Luar biasa Ibu ya. Baik, Ibu biasanya dalam kita menjalani sesuatu pasti ada gangguan, Iya. hambatan. Iya. Kira-kira bagaimana cara Ibu untuk mengatasi gangguan itu? Atau mengatasi gangguan bagaimana cara mengatasi gangguan ya dari rencana yang sudah disusun itu? Iya. Jadi menurut saya tuh rencana yang saya sediakan itu selalu mempersiapkan rencana cadangan, sehingga kalau misalnya saya berhalangan untuk melaksanakan rencana awal saya buat media pembelajaran yang menarik, saya bisa masih punya metode-metode bermain dalam pembelajaran sehingga tetap bisa berjalan dan fleksibel seperti itu Pak. Luar biasa Ibu ya. Baik, saya berikan apresiasi atas apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah, kira-kira apa komitmen dari Ibu Risti sehingga rencana itu bisa terlaksana? Saya harus berkomitmen bahwasanya saya harus merubah diri saya dalam pembuatan media ajar, kemudian saya juga harus menciptakan metode pembelajaran yang menarik, kemudian saya juga harus mulai sekarang harus bisa mengatur diri agar rencana-rencana saya bisa dilaksanakan. Baik, luar biasa Ibu ya. Menurut Ibu, siapa yang bisa membantu Ibu sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik? Yang pertama rekan sejawat, kemudian yang kedua adalah Bapak bisa mengingatkan saya, kemudian yang ketiga adalah rekan-rekan di tempat lain yang kita satu komunitas bisa saling berbagi seperti itu Pak. Luar biasa Ibu ya. Memang Ibu sangat sangat bersemangat ya, sangat kreatif ya. Saya apresiasi itu Ibu ya. Baik, Ibu Risti ya, semoga kegiatan hari ini Bu ya bisa bermanfaat ya untuk Ibu dan juga untuk saya ya, kita sama-sama maju ya. Ibu Risti ya? Iya, terima kasih Pak. Oke Ibu Risti, sampai ketemu Ibu Risti ya. Sukses selalu dan saya akan menunggu perkembangan dari Ibu atas apa yang sudah direncanakan. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang Ibu.